Semua, bukan hanya mukena, tapi juga pakaian dalam. Ini saya punya ibu dulu, udah almarhum ya, beliau almarhumah. Ibu saya itu dulu yang saya lihat dari saya kecil sampai akhir-akhir beliau sakit gitu. Itu beliau kalau mau sholat tuh selalu ganti pakaian dalam. Karena kan sebenarnya itu yang paling sering ya, kena cipratan pipis dan lain sebagainya. Kan di sini tadi disebutin kata Nabi SAW, salah satu yang disiksa dalam kubur, orang yang kena siksaan kubur itu karena la yastatiru minal baul, orang yang kencingnya tuh nggak bersih, istinjanya tuh nggak tuntas, banyak nyiprat ke sana sini jadi najis, terus kalau sholat masih keluar juga dan lain sebagainya, jadi nggak bener ceboknya istinjanya gitu. Nah itu kecuali kan itu sudah dimaafkan. Nah ini yang jadi perhatian buat kita, bahwa kalau sekiranya kita merasa udah nggak nyaman nih, banyak keluar keputihan atau mungkin ada cipratan juga ya, baju kita juga habis masak, habis beberes, keringetan, udah apa, mungkin udah banyak lah najis-najis yang lain mungkin nempel, ya apa salahnya kita ganti baju baru sholat. Itu disebut dengan pakai pakaian terbaik kamu. Jadi jangan, kita di sini bau kotor, bekas najis, di situ juga kita sholat padahal ada baju lain yang bisa kita ganti. Nah itu namanya berdosa kita, karena sudah lalai ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pengennya kita bersih, jamal, indah, ya bu ya. Jadi kalau bisa diganti pakaian dalam, pun nggak pakai pakaian dalam nggak apa-apa. Karena khawatir najis misalkan ya, nanti dipakainya lagi abis sholat, walaupun kita tahu bersih nih, gitu. Dengan catatan tetap mukenanya yang tidak tembus pandang, ya, tetap. Jadi kemarin siapa yang nanya, Bu Tiwi apa siapa ya? Saya lupa ya. Benar nggak sih? Iya kan? Gini. Jadi bagaimana hukumnya kita sholat? Kan sholat orang Indonesia tuh pakai mukena ya bu ya? Pakai mukena, ada baju, tapi tidak pakai pakaian dalam. Bu Tiwi kemarin tuh kalau nggak salah, saya ingatnya ya. Bu Tiwi ya, yang nanya ya, nggak pakai pakaian dalam. Bagaimana? Ya tetap sah, ya kan? Kecuali dia pakai pakaian dalam, kemudian dia langsung pakai mukena, nggak pakai daster atau baju dulu, begitu dia takbir kelihatan Allahu Akbar dan lain sebagainya. Ini juga harus hati-hati gitu kan? Iya. Kalau itu di rumah mungkin oke-oke saja. Bahkan gini ibu-ibu, menutup aurat ini dalam sholat pun baik ketika khalwat sendirian ataupun di depan banyak orang. Tetapi ada rukhsah, kalaupun dia dalam keadaan sendirian dan benar-benar ini rukhsahnya buat orang yang benar-benar miskin, nggak punya kain sehelai pun untuk dipakai menutup auratnya, maka dia boleh sholat dalam keadaan bertelanjang dengan catatan benar-benar sendirian, sepi, gelap dan lain sebagainya. Tapi masa iya kain satu doang nggak punya gitu ya untuk nutupin dan lain sebagainya. Ini yang benar-benar miskin, fakir sekali gitu. Jadi ada aurat dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Nah, saya tambahkan sedikit, saya lupa. Aurat di luar sholat, wajah, tadi kan dalam sholat wajah dan telapak tangan. Begitupun di luar sholat. Di luar sholat itu sama dengan sholat, wajah dan telapak tangan, kecuali tadi yang mengambil pendapat dari mazhab Syafi'i, seluruh tubuh kecuali seluruh tubuh itu aurat, ya. Ya, jadi gini maksudnya. Aurat dalam sholat laki-laki dari pusar ke lutut, perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah nanti ada aurat dalam luar sholat, selain kita melaksanakan sholat, di luar sholat. Kalau yang pakai pandangan tadi sebagian Syafi'i, maka wajah juga aurat, ya. Matanya doang gitu. Nah itu ya, semuanya aurat maka harus ditutup keseluruhan. Ini yang pakai pendapat sebagian mazhab Syafi'i. Kalau yang pakai pendapat mayoritas mazhab yang lain, wajah itu bukan aurat, maka boleh tetap terlihat. Ini aurat yang kategorinya untuk dilihat ajnabi, yang bukan mahram. Jadi kalau ibu keluar rumah, ibu kelihatan wajahnya, boleh sama yang bukan mahram. Yang penting cuma wajah doang sama tangan nih gitu. Bagaimana dengan hukum kaos kaki? Hukum kaos kaki, hukum kaki. Apakah wajib pakai kaos kaki? Di sini juga nanti ada ikhtilaful ulama, khilafiyah, perbedaan pendapat. Ya, para ulama yang lain mengatakan kaki perempuan juga aurat.
Tapi mazhab Hanafi mengatakan kaki perempuan bukan aurat. Jadi walaupun dia nggak pakai penutup baik sepatu ataupun kaos kaki, tidak apa-apa. Itu kata mazhab Hanafi. Jadi silahkan ambil pendapat yang mana. Kita paling tahu bagaimana cara kita berpakaian, sudah ada tuntutannya, ya. Kalau sekiranya yang mayoritas menggunakan, karena kan memang kaki itu juga bisa jadi fitnah ya buat laki-laki ya. Ibu-ibu nggak pakai kaos kaki, kaki ibu mulus, putih, masya Allah, kelihatan sama laki-laki yang bukan mahramnya itu juga bisa timbul syahwat. Jadi kalau kita ada, ya, jadi mayoritas mazhab itu menganjurkan untuk menutup kaki karena kaki juga aurat. Tapi ada pandangan mazhab Hanafi yang mengatakan kaki bukan aurat. Kita pakai yang mayoritas mazhab gitu ya Bu ya, yang menutup kaki kita juga. Ustazah, saya udah nenek-nenek, ngapain sih ditutup? Siapa lagi yang demen lihat kaki saya udah nenek-nenek gitu. Jangan salah, nenek-nenek juga banyak yang suka gitu ya. Tetap harus menjaga auratnya juga gitu ya ibu-ibu ya. Tidak mengenal usia ya. Tidak mengenal usia. Ini aurat bagi laki-laki ajnabi, artinya yang bukan mahramnya. Cukup wajah kita yang kelihatan ataupun tangan tadi ya Bu ya. Selebihnya nggak boleh kelihatan karena dia bukan mahram. Nah sekarang ada aurat di depan mahram sendiri. Ya. Ada aurat di depan mahram sendiri. Mahram sendiri itu apa? Mahram itu artinya bukan muhrim ya Bu, tapi mahram. Kalau muhrim orang yang lagi ihram, tapi kalau mahram orang yang haram dinikahi. Kalau wanita yang bukan muslim itu termasuk Non muslim. Oh itu ajaran agama mereka sendiri gitu kan? Iya, termasuk dia bukan muhrim. Bukan muhrim. Bukan mahram, bukan muhrim ya. Bukan muhrim itu orang, muhrim itu orang yang sedang ihram gitu. Mahram, iya sama. Jadi baik dia muslim ataupun beda agama itu bukan mahramnya. Karena yang masuk dalam kategori mahram tuh karena 3 hal, ya 3 hal yang sudah saya sampaikan, dicatat ibu-ibu sekali lagi. 1, disebut mahram karena 1 nasab atau 1 darah ya, 1 hubungan darah. Ini yang menyebabkan mahram. Yang kedua karena sebab rodoah, 1 susuan. Rodoah, 1 susuan. Dan yang ketiga yang menyebabkan mahram karena musoharoh, pernikahan. Musoharoh karena sebab pernikahan. Ya, kita sama mertua itu jadi mahram. Mahramnya muabad selama-lamanya. Mau kita cerai sama suami, kita tetap nggak boleh nikah sama mertua. Karena jadi mahram. Haram dinikahi mertua kita. Mertua nggak boleh nikah, gitu ya. Cuman kalau ipar, ada kemarin film Ipar Adalah Maut. Ipar sama ipar boleh nikah dengan 2 syarat. 1, kakak atau adiknya udah meninggal, atau kakak atau adiknya udah bercerai dengan laki-laki tersebut. Perceraian dan kematian ini disebut membolehkan turun ranjang atau naik ranjang. Dia punya adik perempuan, kakak ipar kita nikah sama kita nih, boleh. Dengan catatan udah cerai sama kakak kita atau memang sudah meninggal. Kalau udah cerai itu rasanya gimana ya Bu ya? Kan kalau udah meninggal mungkin saja menggantikan. Cuman kalau dia cerai sama kakak kita, habis itu nikah sama kita, rasanya ya Allah, gitu ya Bu ya. Ada gimana sih gitu rasanya gitu, nggak nyaman ya Bu. Ini yang disebut dengan musoharoh, pernikahan. Mahram karena sebab pernikahan. Nah, suami itu mahram apa bukan? Suami itu mahram nggak Bu? Bukan. Haram nggak kita nikah sama suami? Suami itu dia jadi halal bukan karena haram dinikahi, tapi halal karena akdun nikah, adanya akad nikah gitu. Cuman dia nih bukan mahram sebutannya, cuman halal ya berhubungan dan lain sebagainya karena akad nikah tadi, bukan mahram. Karena mahram itu adalah orang yang haram kita nikahi, abang kita sendiri, adik kita sendiri, paman kita sendiri, ayah kita, kakek. Nah itu yang disebut dengan mahram. Itu adik, kakak, ayah, paman, kakek, itu yang disebut dengan mahram karena hubungan nasab ataupun darah. Haram, nggak boleh. Kalau ada adik kakak dia nikah ataupun berzina, ya Allah ya Rahman, ini diharamkan oleh Allah ya Bu ya. Yang kedua rodoah, 1 susuan. Ibu punya bayi, tetangga punya bayi, tukeran yuk kita nyusuin yuk. Ya ayo deh katanya. Nah ini ada syaratnya juga rodoah ya, nanti kita bahas lebih panjang lagi.